Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mr. Wijaya, guys. Nah, teman-teman, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol membahas tentang bulan Suro ya. Berhubung sekarang masih Suro, Weton Jawa Suro, jadi kita akan bahas tentang Suro. Satu Suro. Kita malam satu Suro sih. Suro Apa itu ya, bisa dikatakan Suro itu kenapa ya? Asal usulnya itu kayak apa ya? Kok ada yang namanya malam satu Suro itu loh. Dulu itu gimana ceritanya? Barangkali sister bisa tahu gimana itu. kalau penanggalan Jawa itu memang adanya waktu sejarahnya itu waktu Sultan Agung, Raja Mataram Islam. Dia menanggalkan Jawa, ada Suro, terus Mulut, Sapar, Besar, dan ada juga yang penanggalan Jawa juga ya. Nah, itu asal muasal sih ya, sepengetahuan saya sejarah tentang Suro. Dan identik Suro itu bulan keramat dari buat orang-orang Jawa. Jadi tidak boleh diperkenankan melakukan hajatan. Baik itu hajatan, buka usaha, terus nikah. Terus ada mitos gini, Mister. Itu kan Agak besar suaranya. Itu kan ada cerita katanya kalau malam Suro itu kita mandi di daerah mana itu, yang di daerah Jawa Timur itu, yang di mana, di Nganjuk atau apa itu. Itu katanya kalau kesana itu mitosnya itu kalau misalnya kita pacaran atau apa pas waktu Suro itu katanya nggak boleh, nanti takutnya kita nggak bisa lanjut. Dalam artian nggak lanjut itu kita nggak bisa berpasangan lagi gitu. Oh, itu memang itu gimana itu? Itu kalau setiap daerah punya budaya atau mitos sendiri-sendiri ya. Itu di daerah mana itu? Dudo. Enggak, katanya Nganjuk. Kalau di daerah Nganjuk kan seperti itu. Belum tentu di daerah kayak di Jogja, terus di Mojokerto enggak seperti itu. Emang mitos daerah sih lah itu ya. Aku kalau buang larung kepala kerbau malam Sabtu Suro itu dilakukan. Ada beberapa mitos daerah itu ya, seperti di Mojokerto itu buang kepala kerbau itu buat balak-balak lah, ikut di Sungai Brantas. Itu ya mitos daerah setempat sih. Jadi gak nasional. Kalau nasional itu, mitos nasional itu seperti malam Sabtu Suro itu kita ngumbah pusaka atau mandiin pusaka, itu mitos nasional. Karena di malam Suro itu memang istilahnya di dalam alam gaib itu malam besarnya mereka, kayak di dunia manusia itu kalau Ramadan. Nah, di sana itu gerbang gaib itu kebuka. Jadi kayak mereka itu ada perayaan gitu. Perayaan dan dari tumbal. Ada cerita kan setiap malam Suro kan banyak terjadi kecelakaan tuh. Kecelakaan maut, dan di berbagai jalan itu memang kalau kita giring ke arah sana ya, emang percaya nggak percaya sih, memang arahnya ke situ gitu. Kenapa kok malam Suro yang sering kecelakaan, kok gak bulan lain-lainnya, Ramadan apa yang lebih tingkat kecelakaan tinggi itu kan di bulan Suro. Begitu dari ceritanya ya. Jadi istilahnya malah bulan sial. Kalau ada lagi kalau di daerah itu, misalnya kayak apa, di daerah Ponorogo gitu kan, kayak apa ya, memang di sana itu
kayak tradisi seperti itu sampai sekarang tuh masih kental, masih lengket gitu loh kalau ada acara-acara seperti itu. Apa memang di sana Acara itu, apa? ya acara-acara suruh itu kayak Iya. suruh apa itu Karena kita itu tidak jauh beda. Kita itu orang Jawa ya. Kita orang kata kencana gitu kan. di Jogja juga. Jogja ya arah-arah kebo malah. Kerbau bule lah, kerbau putih. Setiap malam suro itu, malam satu suro itu. Karena memang kebudayaan tanah Jawa itu sangat lekat. Indonesia itu terkenal budaya mistisnya itu sangat tinggi. Karena apa, dulu itu penjajahan, di waktu penjajahan kita itu ya banyak yang menggunakan gaib, rewangan. Terus di zaman sebelumnya kerajaan itu ya banyak juga. Mungkin di daerah Jawa, Indonesia, Nusantara banyak terdapat candi-candi. Kok nggak di beberapa tempat negara-negara lainnya nggak ada candi? Kan karena dia di sini tuh mitos dan mistisnya masih kental di Indonesia khususnya ya. Di daerah Bali apalagi budayanya masih kental, Kalimantan juga. Jadi hampir semua daerah di Nusantara ya. Karena Indonesia itu terkenal tingkat kegoibannya itu tinggi di beberapa daerah ya. Bisa dicek sih kalau antar ASEAN aja loh. Kita bisa, perdukunannya juga banyak. Terus ada lagi misalnya itu kan saya mau tanya kalau untuk mungkin Mister bisa menjelaskan apa suro itu awalnya apa sih dulu ceritanya, mungkin bisa ngasih sedikit masukan awalnya kok bisa dikatakan bisa dulu ada kata-kata suro itu apa ya? Nah, kalau itu sih awal dinawali sih belum sedikit saja bisa di itu tadi aku kalau kalimat suro itu awal lah gampang bahasa Indonesianya itu soro. Nah, sengsara gitu. Soro, sengsara. Bahasa Jawanya itu suro. Lah, habis suro ini kan sapar. Ya, sapar itu bahasa Arabnya itu artinya kosong. Banyak orang yang menganggap kalau nikah di bulan Sapar pun jatuhnya kosong, hanya utang. Hindari. Teman-teman boleh percaya apa enggak, terserah ya, punya hak sendiri-sendiri. Ada yang mengatakan tahayul atau apa ya, orang dulu itu punya filsafat gitu kan, ada hitungannya sendiri dan ada istilahnya prakteknya. Kok banyak yang terjadi itu akhirnya menimbulkan asumsi yang sampai sekarang jatuhnya kalau bulan suro sapar itu hindari buka usaha atau hajatan nikahan. Nah, bulan besar itu yang paling bagus, bulan besar paling bagus. Terus Recep itu bagus. Kenapa bulan besar bagus? Recep itu banyak digelarkan pernikahan karena mitosnya orang Jawa seperti itu. Banyak orang nikah, banyak juga orang meninggal. Seperti itu sih. Mungkin durasinya udah cukup lama ini ya. Iya. Itu aja sih. Seputar obrolan bulan Suro, berhubung ini kita memasuki bulan Suro. Teman-teman selalu jaga kesehatan dan keselamatan ya. Jangan lupa selalu berdoa. Yang mau berpergian semoga dirahmati sama Kanjeng Nabi Muhammad dan Gusti Allah. Assalamualaikum.